Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Ya, bersama saya Nofri Afandi dan Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Medan. Pemirsa, Biro Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi dan pelatihan peningkatan tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, acara ini dihadiri oleh 33 organisasi perangkat daerah LPSE Kabupaten Kota. Saya hormati para kelompok kerja pemilihan. Acara yang dihadiri oleh 33 organisasi perangkat daerah LPSE Kabupaten Kota Sumatera Utara berlangsung selama 3 hari di Ballroom Hotel 4 Point, Jalan Gatot Subroto, Medan. Pembukaan acara ini diresmikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Propsu Mulyono dan selanjutnya menyerahkan secara simbolis sertifikasi ujian kelulusan kepada para peserta. Udah berapa standar? Barang sini buat 12. Oh, siap. Tulis apa, sudah menyatakan apa. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemakaian aplikasi terbaru 4.5 di mana LPSE Kabupaten Kota diharapkan memenuhi 17 standarisasi sistem layanan pengadaan, termasuk standar kebijakan layanan, pengelolaan anggaran layanan, keamanan perangkat, dan standar pengelolaan lainnya sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Pertama, kita ingin bahwa Provinsi Sumatera Utara, termasuk LPSE, seluruh kabupaten kota seprovinsi Sumatera Utara, itu dapat memenuhi 17 standar yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Standar-standar itu terkait dengan keamanan, ketepatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga, SPSE terus berkembang. Sekarang sedang di launching SPSE versi 4.5. Kita harapkan semua kabupaten kota, termasuk Provinsi Sumatera Utara itu sudah familiar dengan aplikasi yang baru ini. Jadi kita harapkan dengan pertemuan ini terjalin komunikasi yang baik antara Provinsi Sumatera Utara selaku pembina dengan kabupaten kota seluruh Provinsi Sumatera Utara. Tujuan akhir yang kita inginkan adalah pengadaan barang jasa yang kredibel di seluruh Provinsi Sumatera Utara, pengadaan barang jasa yang efektif, efisien, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga tujuan pembangunan Sumatera Utara dapat tercapai, Sumut menjadi bermartabat. Terima kasih. Ya, setelah mengikuti kegiatan ini kan kita bisa mengetahui bagaimana SPSE yang terbaru ini, karena kan mungkin setiap tahun kan ada perubahan SPSE. Dengan tahun lalu 4,4 sekarang jadi 4,5. Itu bisa membuat penyedia lebih mengetahui bagaimana tender ini dan transparansi tender ini. Terselenggaranya kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan standarisasi serta transparansi tingkat layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Sukses melakukan sterilisasi fasilitas bandara, terutama dari COVID-19. Kini PT Angkasa Pura Support bersama Angkasa Pura Propertindo mengepakkan sayap di bidang jasa kebersihan berbasis online. PT Angkasa Pura Support berkolaborasi dengan Angkasa Pura Propertindo luncurkan layanan jasa kebersihan berbasis online di 2 lokasi, yaitu Medan dan Palembang. Peluncuran aplikasi dengan nama panggilaja.com ini digelar di Hotel Horizon Sky Kuala Namu pada Rabu lalu. Panggilaja.com dapat diakses dari situs web atau aplikasi yang didownload melalui Play Store.
Dengan menggunakan panggilaja.com, masyarakat nantinya bisa melakukan pemesanan jasa kebersihan dan disinfektan secara online, baik itu rumah, tempat umum, kantor, mobil, bahkan layanan lain yang bisa dipilih dengan fasilitas dan harga paket terjangkau. Menurut Desi Sulistiorini, Direktur Utama PT Angkasa Pura Support mengatakan, dengan hadirnya panggilaja.com di Kota Medan nantinya bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat. Di mana panggilaja.com ini adalah layanan ke rumah untuk pembersihan detail rumah, mobil maupun penyemprotan disinfektan. Dari launching panggilaja.com di Kota Medan, kita bisa masuk ke market Kota Medan yang sangat luas ini dan bisa langsung membantu masyarakat yang ada di Kota Medan. Layanan di bandara bisa langsung masuk melayani ke rumah-rumah, dan apabila market ini pun semakin besar, maka kita membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kota Medan. Produk baru dari Angkasa Pura Support, panggilaja.com, layanan jasa pembersihan berbasis web yang dilakukan oleh tenaga profesional dan terlatih. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Akses melalui web. Ketua Tim Penggerak PKK Nawal Lubis meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar di SMA Negeri 3 Medan. Guna mendorong percepatan vaksinasi, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sumatera Utara, Nawal Lubis mengunjungi kegiatan vaksinasi pelajar dan alumni di SMA Negeri 3 Medan. Pada kunjungan kerja, Ketua TP PKK Sumut yang juga sebagai alumni SMA Negeri 3 Medan Angkatan ke-80 menyampaikan, semakin banyak kegiatan vaksinasi pelajar tentunya dapat meningkatkan herd immunity di lingkungan sekolah dan berharap kepada pelajar serta alumni agar tetap disiplin menjalankan prokes karena prokes senjata utama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Program vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan sekolah SMA Negeri 3 Medan berkolaborasi dengan alumni berjalan dengan sukses. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan target vaksinasi nasional terutama di dunia pendidikan. Saya merasa senang sekali bisa vaksin di SMA Negeri 3 karena apa? Karena anak-anak kan sebentar lagi akan belajar tatap muka kembali. Alangkah baiknya kalau semua divaksin sehingga imun dari kelompok itu akan timbul ya. Jadi kalau kita semua divaksin, insya Allah kita semua bisa sehat-sehat semuanya. Jadi anak-anak bisa bebas bertatap muka. Tapi jangan lupa tetap prokes. Kalau saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nawal, Bapak Gubernur, dan Bapak-Bapak dari alumni, Bapak Ibu dari alumni yang telah menjembatani kami untuk melaksanakan kegiatan vaksin di sekolah. Karena kita ketahui bahwa vaksin ini adalah syarat utama untuk pelaksanaan tatap muka. Jadi kami bahagia sekali siswa-siswa kami dapat vaksin hari ini. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Langkat tahun 2022 sebesar 1,9 triliun rupiah disahkan DPRD Kabupaten Langkat. Hal ini ditetapkan saat sidang paripurna Rabu kemarin. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat dipimpin langsung Ketua DPRD Sri Bana Paranginangin dan dihadiri Bupati Langkat terbit rencana Paranginangin. Pada sidang paripurna yang digelar di DPRD Langkat Rabu kemarin, sebanyak 8 fraksi menyetujui anggaran sebesar 1,9 triliun lebih menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2022. Pengesahan APBD tahun anggaran 2022 juga ditandai dengan pendapat akhir fraksinya dan selanjutnya ditandatanganinya surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Langkat terhadap Perda APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2022. Bupati Langkat terbit rencana Paranginangin dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasihnya atas persetujuan dari anggota DPRD yang nantinya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Langkat.
Dengan demikian, ada surplus anggaran bisa diperuntukkan sebagai investasi pemerintah Kabupaten Langkat. Usai jalannya sidang, Ketua DPRD Langkat, Sri Bana Paranginangin berharap kepada pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera menyampaikan perda yang telah disahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One, mengabarkan. Pelaksanaan Musyawarah Besar atau MUBES kedua Marga Keturunan Raja Narasaon pada 27 hingga 28 November lalu berlangsung sukses. Ya, musyawarah yang digelar di alun-alun Desa Perdamaian Simbisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini dihadiri 250 pengurus perwakilan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia dan luar negeri. Pelaksanaan Musyawarah Besar atau MUBES kedua Marga Keturunan Raja Narasaon yang digelar selama 2 hari, 27 hingga 28 November 2021 berlangsung sukses. Musyawarah yang digelar di alun-alun Desa Perdamaian Simbisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini dihadiri 250 pengurus perwakilan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Pelaksanaan MUBES digelar untuk menentukan pucuk pimpinan tertinggi kedua persatuan marga dari 4 marga, yakni Marga Sitorus, Marga Sirait, Marga Butar-Butar, dan Marga Manurung untuk periode 5 tahun lamanya. Seperti diketahui, silsilah punguan atau perkumpulan dari Raja Narasaon memiliki anak 2, yakni Raja Mangatur dan Raja Mangarerak, di mana kedua anak tersebut terlahir kembar dan uniknya lahir secara bersamaan. Keduanya terbungkus di ari-ari yang sama sehingga tidak diketahui siapa paling sulung dan bungsu. Terdapat 3 anak dari keturunan Raja Mangatur, yakni Sitorus, Sirait, dan Butar-Butar. Sedangkan Raja Mangarerak mempunyai anak Manurung. Keempat marga inilah kemudian disebut keturunan Nairasaon yang dalam satu periode per 5 tahun lamanya selalu bergiliran menjadi ketua pengurus marga. Pelaksanaan musyawarah ini dilakukan dengan cara budaya adat Batak Toba, digelar dengan penuh kearifan dan mengutamakan azas kekeluargaan. Dalam puncak kegiatan selama 2 hari, terpilih menjadi ketua atau pucuk pimpinan tertinggi Narasaon adalah Sabar Martin Sirait, dengan harapan membawa keturunan 4 marga ini turut serta andil dan berperan serta dalam memajukan pembangunan di Simbisa yang menjadi tanah leluhur asal mereka. Di sela-sela kegiatan, penasehat Narasaon Nanser Sirait mengatakan, pemilihan ketua penting dilaksanakan karena sudah beberapa tahun mengalami kekosongan pucuk pimpinan untuk menyatukan kebersamaan. Kita dari penasehat dan pendiri, tujuan kita ke Narasaon ke depan supaya bersatu, terutama tugas pertama yang sudah terpilih ketua umum dari Sirait, yaitu mempersatukan. Ada salah paham atau selisih paham setiap marga, termasuk Manurung, Sitorus, Sirait, Butar-Butar. Makanya kita kita mubeskan Narasaon karena sudah 7 tahun vakum. Ini cita-cita kita, 4 marga bersatu. Kita bukan memperkecil, tapi kita memperbesar sesuatu. Ada kondisi momentum yang baik. Bagaimana kita bisa berpartner dengan pemerintah? Kaldera sudah ada. Ya, destination tahun depan 2022 akan dimulai jauh lebih besar di 5 tahun ke depan. Seharusnya Narasaon yang memang hadir di Simbisa, kita di Uluan ini, itu menjadi partner yang persis untuk mengakselerasi setiap apapun program. Kita melihat kesatuan Narasaon dengan 4 marga ini, Sirait, Sitorus, Manurung, dan Butar-Butar, membuat kita menjadi solid. Pertama, saya bersyukur dan berterima kasih dipercaya untuk melayani dan memimpin Persaudaraan Peparan Raja Narasaon. Kami ingin ke dalam membawa damai sejahtera kepada semua peparan Raja Narasaon di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Semua permasalahan internal kita akan upayakan membawa damai sejahtera. Keluar kita akan bergaul dengan semua institusi publik, pemerintah, dan juga semua lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan akan kita ajak
membangun Danau Toba, membangun Bonapasogit, membangun bangsa Batak, dan membangun Nusantara. Kita ingin perkumpulan Raja Nairasaun ini menjadi garam dan terang bagi lingkungan primer, bagi lingkungan sekunder, dan bagi lingkungan yang meluas. Itulah yang mau kita lakukan, dan itu harus bisa diukur dalam masa kepengurusan kami. Surat kuasa penetapan ketua terpilih diserahkan oleh Nansar Sirait sebagai penasehat dan penyerahan Pataka oleh Hemat Sirait, salah satu pengurus sebelumnya. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Pimpinan Cabang Pemuda Pancamarga Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar Lomba Cipta Lagu Perjuangan Karo. Ajang ini bertujuan untuk mengenang, melestarikan, dan mengenalkan jasa para pahlawan dari Kabupaten Karo. Pimpinan Cabang Pemuda Pancamarga Legiun Veteran RI Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar Lomba Cipta Lagu Perjuangan Karo di Taman Mejua Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sabtu siang. Dalam ajang perlombaan menciptakan lagu perjuangan yang bertema mengenang jasa para pahlawan ini, dihadiri oleh Bupati Karo Kori Sriwati Sebayang, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, dan pimpinan daerah PPM LVRI Sumut Tritayasa Sembiring Milala. Tujuan digelarnya Lomba Cipta Lagu Perjuangan dalam bahasa Karo ini adalah untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan. Juga banyak pahlawan besar yang berasal dari Kabupaten Karo yang juga ikut berperang melawan penjajah. Selain itu, ajang Cipta Lagu Perjuangan bertujuan agar masyarakat Karo kembali mengenalkan jasa para pahlawan kepada kaum milenial yang belakangan ini sudah mulai terkikis dan terlupakan. Untuk itu diharapkan dengan adanya ajang perlombaan ini dapat kembali meningkatkan gairah anak-anak muda untuk lebih berkreasi dan kreatif dalam bidang seni. PPM Tanah Karo melaksanakan kegiatan lomba lagu perjuangan. Juga mengenalkan budaya kepada kaula muda ya Pak, sebagian juga. Tujuan utama kita mewariskan dan menjaga sejarah perjuangan bangsa ini khususnya di Tanah Karo. Karena setahu kita semuanya bahwa Tanah Karo ini adalah pejuang-pejuangnya sangat berani. Jadi untuk mengingat mereka, bagaimana mereka berjuang untuk merebut satu kemerdekaan, kita memang lagi mau bersama-sama berupaya agar Tanah Karo punya seperti Surabaya. Usai digelarnya perlombaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pemenang dan sekaligus pemberian hadiah kepada para pemenang. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, siswa sekolah menengah kejuruan di Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil ciptakan pembangkit listrik tenaga surya dari bahan limbah bangunan sisa rangka baja ringan. Bermodalkan hanya sebulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, beberapa siswa SMK Yayasan Dwi Tunggal di Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara menciptakan pembangkit listrik tenaga surya menggunakan bahan sisa limbah rangka bangunan baja ringan. Pembangkit listrik tenaga surya hasil karya para siswa ini digunakan untuk menghidupkan berbagai fasilitas sekolah, seperti penggunaan 3 unit komputer dan lampu penerangan ruang kelas sekolah. Menciptakan pembangkit listrik tenaga surya, para siswa membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, di mana mereka mengumpulkan berbagai komponen seperti potongan baja ringan untuk menyerap panas matahari, panel uninterruptible power supply, battery control unit, kabel penghubung, perangkat komputer, panel solar atau lempengan surya, solar charge controller, serta inverter DC to AC. Setelah plat baja ringan menyimpan panas, kemudian dialirkan melalui kabel listrik ke solar charge controller yang bertujuan agar arus listrik dapat tersimpan. Dari solar charge controller dihubungkan ke panel uninterruptible power supply, listrik pun siap digunakan. Kami sedang membuat PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang diserap dari sinar matahari menjadi listrik. Bahan-bahannya seperti panel surya, counter charger, sama power inverter, sama transistor power bank. Digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk komputer. mengaktifkan komputer sekaligus 3 unit sekalian instalasi rumah tangga.
Kurang lebih 1 bulan kami diajari. Perencanaan untuk panel surya ini nanti kami sudah mendapatkan juga informasi, ya ada kerjasama dari salah satu perusahaan yang mana nanti tenaga-tenaga kita, siswa-siswa kita ini nanti akan turut lapangan di dalam membuat panel surya di suatu perumahan di desa-desa. Ini sudah termasuk karya pantas dipuji lah, karena mereka bisa dengan kreativitas, inisiatif sendiri, ya tentu dengan bimbingan kepala sekolah, mereka bisa melakukan membuat hasil karya seperti ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia atau AMPIBI pecahkan rekor muri penanaman mangrove metode bambu belah di area deburan ombak pada pesisir pantai Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Ratusan emak-emak dan nelayan begitu antusias menanam sedikitnya 50.000 batang tanaman mangrove yang ditanam menggunakan metode bambu belah pada jarak 100 hingga 700 meter dari bibir pantai Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Selain bertujuan mengantisipasi abrasi pantai dan menghalau hantaman ombak, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat pesisir melalui padat karya percepatan ekonomi nasional. Penyerahan rekor muri berdasarkan pantauan pihak muri bahwa uji coba penanaman mangrove metode pelindung bambu belah di lokasi deburan ombak 1 hingga 2 meter yang dimulai sejak 3 bulan lalu hingga saat ini berhasil hidup. Pihak muri pun mencatatkan langkah tersebut sebagai aksi yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Pemberian rekor muri langsung diterima Ketua Umum AMPIBI Agus Salim Tanjung dan disaksikan langsung oleh Customer Relation Manager Muri, Andre Purwandono beserta tim serta perwakilan Forkopimda Sumatera Utara. Selain lembaga AMPIBI, pihak muri juga menganugerahkan piagam penghargaan kepada kelompok Tani Hutan Hijau Mekar, BRGM, dan BPDA SHL Wampu Seular selaku pihak yang telah ikut serta membantu tercetusnya rekor penanaman mangrove. Jadi kami Museum Rekor Indonesia hari ini menjadi saksi atas terciptanya sebuah rekor baru, yaitu penanaman mangrove yang dilakukan di area deburan ombak setinggi 1 meter. Yang mana biasanya yang sama-sama kita ketahui mangrove ini ditanam di pinggiran pantai, yang mana lokasinya yang tidak memiliki arus yang sangat deras. Dan BPDAS HL Wampu Seular memberi apresiasi yang luar biasa nih buat upaya teman-teman LSM AMPIBI dalam rangka membuat metode penanaman dengan metode bambu belah. Mungkin harapannya ini menjadi contoh nanti di tempat-tempat lain. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Dalam rangka melestarikan kegiatan peduli alam dan pelestarian kelangsungan ekosistem, kelompok Tani Hutan Depari Sadanioga secara swadaya melaksanakan kegiatan menanam 1.000 batang bibit pohon mahoni. Kegiatan ini pun didukung oleh TNI Polri. Kegiatan bersama ini dilaksanakan di kawasan lahan hutan produksi yang sudah puluhan tahun dikelola oleh kelompok Tani Hutan Depari Sadanioga, di mana kelompok tani tersebut diketuai oleh Pasta Surbakti.
Kawasan hutan produksi seluas 1.244 hektar ini terletak di Dusun 10 Tanduk Benua, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua Kelompok Tani Hutan Deparisa dan Yoga, Pasta Surbakti mengatakan penanaman dan penghijauan ini untuk melestarikan alam atau mengembalikan ekosistem, di mana manfaatnya akan dirasakan semua orang, baik generasi saat ini dan generasi mendatang. Sebanyak 207 orang kelompok tani hutan Deparisa dan Yoga yang sudah puluhan tahun mengelola kawasan hutan produksi tersebut ikut berpartisipasi melakukan penanaman bersama TNI dan Polri. Kegiatan tersebut merupakan swadaya masyarakat. Bersama TNI dan Polri ini, Pak? Penanaman dan penghijauan hutan kita. Mau nih, ada nira, ada manggis, ada pete. Apa tujuan penanaman pohon mawar ini, Pak? Artinya untuk melestarikan alam, artinya untuk mengembalikan ekosistem alam kita. Kebutuhan masyarakat dan harus kita artinya lestarikan itu lebih kurang 1.244 hektar. Status apa deh, Pak? Status kawasan hutan. Kawasan hutan. 579. Ini dari TNI sama Polri, seperti apa mungkin Pak dengan program swadaya masyarakat ini, Pak? Kami dari perwakilan dari Muslika Kecamatan Kutalim Baru menyikapi bahwa inilah kegiatan yang positif, karena dampak dari iklim dunia gini maupun mengurangi bencana alam. Dari Medan, Yoga Syaputra TV One mengabarkan. Panitia vaksinasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara menawarkan door prize bagi warga yang mengikuti vaksin. Ya, hal ini dilakukan sebagai stimulus agar masyarakat mau divaksin, sehingga target 70% warga tervaksinasi di akhir tahun ini bisa tercapai. Seperti inilah suasana vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Kelurahan Sipolu-Polu, Kota Panyabungan. Ratusan warga antre untuk divaksin. Selain kesadaran warga tingginya minat vaksin karena panitia memberikan hadiah door prize berupa sepeda, kulkas, rice cooker, dan peralatan elektronik lainnya. Bank Sumut merupakan sponsor terbesar memberikan hadiah door prize untuk mendukung keberhasilan vaksinasi di Kabupaten Mandailing Natal. Hingga menjelang akhir bulan November ini, capaian vaksin di Kabupaten Mandailing Natal baru mendekati angka 48%. Capaian ini masih jauh dari target nasional 70% pada akhir tahun 2021. Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bekerja sama dengan TNI, Polri langsung bergerak meningkatkan capaian vaksin. Menurut Bupati Mandailing Natal, Jafar Suhairi Nasution, rendahnya capaian vaksin membuat para tokoh di daerah ini khawatir karena berdampak pada kegiatan belajar tatap muka sehingga merugikan masyarakat Mandailing Natal itu sendiri. Vaksin kita masih rendah, tentu ini jadi indikator, kemudian bukan hanya vaksin juga termasuk testing tracing. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama kita semua stakeholder, semua elemen kita motivasi, alhamdulillah tingkat vaksin, kemudian partisipasi masyarakat juga sudah mulai meningkat. Bupati berharap semua pihak agar mengajak semua keluarga dan tetangganya untuk divaksin agar capaian vaksinasi untuk daerah Mandailing Natal segera tercapai. Dari Mandailing Natal, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Pondok Pesantren Mustofawiyah, Desa Purbabaru, Mandailing Natal, Sumatera Utara menggelar vaksinasi dengan diikuti ribuan santri. Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan hasil sosialisasi dan pendekatan dari pemerintah, TNI, dan Polri, sehingga para santri dengan sukarela bersedia divaksin. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bekerjasama dengan Kodim 212 Tapanuli Selatan melakukan vaksinasi di Pondok Pesantren Mustofawiyah Desa Purbabaru, Penyambungan Selatan, Mandailing Natal. Vaksinasi ini menargetkan ribuan santri baik laki-laki maupun perempuan. Pimpinan Pondok Pesantren Mustofawiyah, Mustafa Bakri Nasution menyebutkan makin tingginya kesadaran santrinya untuk divaksin karena kesadaran sendiri setelah beberapa kali dilakukan pendekatan dan sosialisasi. Pihak pesantren tidak pernah memaksakan santrinya untuk mengikuti vaksin, melainkan hanya himbauan tentang perlunya vaksinasi. Ini disarankan, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, ya. Alhamdulillah, anak-anak didik kita ini semua sudah hampir
mau vaksin. Seperti apa pendekatannya di Wali? Hanya dikasih penerangan aja. Kasih penerangan. Namanya dia menyambung sekolah nanti harus ada vaksin. Pimpinan pesantren menambahkan pelaksanaan vaksinasi di Ponpes ini sudah yang keempat kalinya. Hingga hari ini, santri yang sudah divaksin mencapai 35% dari total 14.700 santri di pesantren ini. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga mengharapkan edukasi dari semua pihak agar masyarakat tidak termakan hoaks vaksin COVID-19. Kami juga mengharapkan pers menghimbau masyarakat untuk divaksin. Kita meluruskan beberapa mungkin persepsi-persepsi yang selama ini keliru. Jadi pers juga kami minta ikut membantu dalam menunjukkan hoax, dalam menebas hoax. Jadi ini tanggung jawab bersama kita. Capaian vaksinasi di Mandailing Natal baru sekitar 48%. Pemerintah menargetkan 70% hingga akhir tahun ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan membangun kembali SDN 099 yang terbakar pada 2019 lalu. Pembangunan sekolah ini menjadi prioritas karena sudah hampir 3 tahun pelajar di sekolah itu terkatung-katung. Seperti inilah bangunan Sekolah Dasar Negeri 099 Desa Sipapaga, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pasca terbakar pada Juli 2019 lalu, hingga saat ini 6 ruangan tidak bisa digunakan karena tidak kunjung direnovasi. Kepala Sekolah Dasar Negeri 099 Sipapaga, Siti Juleha menyebutkan, pasca kebakaran tersebut proses belajar mengajar di sekolah ini sangat terganggu karena tidak tersedia ruang kelas. Pihak sekolah awalnya melaksanakan proses belajar mengajar di balai desa, kemudian di ruang perpustakaan dan meminjam satu ruangan milik TK di desa itu. Namun karena tempatnya berjauhan sehingga sulit untuk diawasi, banyak siswa yang terkatung-katung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Arbiudin Harahap langsung meninjau sekolah ini setelah mengetahui kondisi sekolah dari media. Setelah koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Kadis Pendidikan yang baru genap menjabat 1 minggu ini memastikan sekolah ini akan diperjuangkan dibangun pada tahun 2022 mendatang. Mudah-mudahan di tahun 2022, bagaimanapun apapun rintangannya, dari manapun anggarannya, akan saya usahakan untuk perbaikan sekolah ini. Karena bisa kita lihat dengan kondisi seperti ini, saya yakin proses belajar mengajar itu tidak akan maksimal di sini. Yang saya lihat tadi ada beberapa kelas digabung, terus tidak adanya ruang guru, hanya meja, sebatas meja di luar. Ini sudah berlangsung 2 tahun, dan saya akan prioritaskan ini di tahun 2022, tahun depan, agar ini semua seminimalnya ruangan ini bisa dipakai dan belajar bersama dengan anak-anak di sini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Warga binaan Lapas Narkotika Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mendapatkan pelatihan kreativitas dalam bidang pertanian, agrobisnis, dan kerajinan tangan. Selain menjadi keahlian saat bermasyarakat, karya dari warga binaan nantinya bisa menjadi setoran untuk pendapatan negara bukan pajak. Sebanyak 15 bentuk keterampilan yang dibimbing oleh 9 instruktur dari Yayasan Lentera Pertiwi Sumatera kepada 120 warga binaan. 15 keterampilan ini dibagi dalam 3 bidang, yaitu pertanian, agrobisnis, dan kerajinan tangan. Proses pelatihan keterampilan dilakukan selama 5 bulan hingga para warga binaan mahir dalam berkreativitas dan mendapatkan sertifikat. Warga binaan dibimbing membuat bata beton atau paving block, kerajinan tangan sablon, vas bunga, dan mobil-mobilan dari bahan baku kayu. Selain itu, mereka juga diajarkan untuk bertani cabai, tomat, bawang merah, peternakan ayam, hingga pengolahan sampah. Program ini telah berjalan selama 2 tahun di Lapas Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar. Diharapkan warga binaan bisa mengaplikasikan keterampilannya saat kembali bermasyarakat, bahkan menjadi pendapatan mereka. Selain itu, hasil kreativitas warga binaan akan diproduksi oleh pihak lapas dan hasilnya disetorkan untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hari ini kegiatan kita adalah penutupan kegiatan pelatihan keterampilan kemandirian bagi warga binaan Lapas Narkotika Pematang Siantar yang bersertifikat, dan kita
kita sudah bekerja sama dengan Yayasan Lentera Pertiwi Sumatera. Kita bergandeng tangan untuk memberikan pelatihan kepada 120 warga binaan di lapas ini untuk diberikan pelatihan keterampilan yang bersifat umum yang mungkin nanti bisa dipakainya dalam masyarakat. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemirsa, organisasi Bundo Kanduang peringati milad ke-47. Pada momen ini, organisasi Bundo Kanduang Sumatera Utara semakin mengedepankan persamaan dan persatuan bermasyarakat demi menjaga kerukunan. Milad ke-47 menjadi momen bagi organisasi Bundo Kanduang Sumatera Utara dalam mengedepankan persamaan dan persatuan bermasyarakat demi menjaga kerukunan. Hal ini diungkapkan Ketua Bundo Kanduang Sumut, Bundo Herlina saat memberikan sambutan peringatan Milad Bundo Kanduang ke-47 yang berlangsung di Garuda Plaza Hotel Jalan Sisingamangaraja Sabtu lalu. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah anggota Bundo Kanduang, perwakilan dari pemerintah Kota Medan, dan perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, pelantikan kepengurusan Bundo Kanduang periode 2021 sampai 2025 Kabupaten Kota se-Sumatera Utara juga dilaksanakan. Di antaranya Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai. Acara juga dihiasi dengan pemotongan kue. Kita harapkan, kita yakin dan percaya Bundo-Bundo Kanduang yang kita sudah lantik bisa mengembangkan di Sumatera Utara ini bahu-membahu mendukung supaya berkembang Bundo Kanduang ini. Karena Bundo Kanduang ini ada organisasi wanita di organisasi wanita Minangkabau di mana saja berada. Tujuan kami di sini untuk mempererat silaturahmi antara Bundo Kanduang dan juga generasi ke generasi dari nenek mama sampai ke generasi saat inilah, untuk bagaimana mengetahui atau memahami tutur serta adat istiadat yang akan dikembangkan secara tahap demi tahap untuk generasi ke depannya. Di Milad Bundo Kanduang ke-47 diharapkan mampu mempersatukan perempuan-perempuan Minang seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Selain itu, menjalin hubungan baik kepada pemerintah dan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Guna mengejar target pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara gencar melakukan penagihan tunggakan pajak kepada para wajib pajak yang membandel. Penagihan pajak dilakukan petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara secara door-to-door dengan mendatangi langsung para wajib pajak yang menunggak kewajibannya. Seperti di salah satu rumah makan di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Seisuka, Batubara ini, petugas terpaksa memasang stiker pengumuman tunggakan pajak karena pemilik rumah makan tidak membayar pajak restoran selama hampir setahun. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara, Rini Subekti mengatakan, pemasangan stiker dilakukan setelah petugas melayangkan 2 kali surat peringatan kepada pemilik rumah makan karena tidak membayar pajak restoran. Jika wajib pajak masih tetap membandel, maka akan dilakukan penyitaan tempat usaha dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batubara untuk diproses secara hukum. Selain melakukan penagihan pajak restoran, petugas juga melakukan sosialisasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke sejumlah pejabat pembuat akte tanah yang ada di Batubara. Kita melakukan penagihan hari ini 2 jenis pajak. Yang pertama, kita sudah datangkan penagihan kepada PPAT. Nah, penagihan kepada PPAT ini kita hanya sekedar menagih dan mensosialisasikan terkait mengenai tagihan BPHTB yang sudah jatuh tempo 90 hari sejak tanggal validasi. Nah, yang kedua terkait mengenai penagihan pajak resto. Nah, ini ada beberapa pelaku usaha yang sepertinya banyak tunggakan pajaknya. Kita lakukan penertiban seperti pemasangan stiker yang tidak kooperatif dengan penunggakan pajak tersebut. Jadi kita lakukan untuk kedepannya, kita berharap agar PAD meningkat dan pelaku-pelaku usaha akan sadar akan wajib pajak, sehingga untuk pembangunan kedepannya, untuk pembangunan Batubara meningkat. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara menggelar vaksinasi massal untuk pelajar, serta vaksinasi door-to-door untuk kelompok lansia. Salah satu sentra vaksinasi digelar di gedung sekolah Yayasan Perguruan Teladan Desa Ujung Kubu Batubara yang diikuti ratusan pelajar. Sebelum divaksin, para pelajar wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai screening awal. Proses vaksinasi massal ini langsung dipantau Bupati Batubara Zahir, Kepala BIN Daerah Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi, dan sejumlah pejabat instansi terkait lainnya. Bupati Zahir mengatakan vaksinasi massal ini digelar serentak di 15 puskesmas di Batubara dengan jumlah vaksin sebanyak 5.000 dosis yang menyasar para pelajar dan orang tuanya. Dalam waktu yang bersamaan, Pemkab Batubara juga menggelar vaksinasi door-to-door dengan sasaran para lansia. Hal ini dilakukan karena banyak lansia yang enggan mendatangi pusat pelayanan kesehatan untuk divaksin. Khusus para lansia, Pemkab Batubara memberikan bantuan paket minyak kepada lansia yang sudah divaksin. Menurut Bupati Zahir, saat ini capaian vaksin COVID-19 di Batubara sudah mencapai 63% dan ditargetkan mencapai 70% pada akhir tahun. Ya, jadi hari ini juga dilaksanakan vaksin serentak di beberapa puskesmas, ada 15 dan di tempat ini. Total keseluruhan lebih kurang 5.000-an kita vaksin, termasuk orang tua daripada anak-anak sekolah. Kenapa harus orang tuanya? Kalau anaknya divaksin, kemudian orang tuanya tidak divaksin, nanti pulang ke rumah besok ini bisa jadi pembawa. Ya, sehingga anak-anaknya divaksin, orang tua juga ikut divaksin. Nah, jadi supaya target herd immunity kita bisa 70% di tahun 2021 ini. Kita sisir lagi. Nanti habis ini tahun 2022 di awal semester pertama kita pengen target ini sudah sampai 90 mendekati angka 100. Ya, jadi ke depan kita sudah siapkan mobil door to door, vaksin dari rumah ke rumah. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Ratusan rumah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara terendam banjir luapan sungai Dalu-Dalu. BPBD setempat pun cepat tanggap dengan mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Ratusan rumah di Batubara, Sumatera Utara terendam banjir luapan sungai Dalu-Dalu. BPBD setempat pun cepat tanggap dengan mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Ratusan rumah yang terendam banjir tersebar di 4 dusun di Desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, dan Desa Sebuah Keras, Kecamatan Medang Deras, Batubara. BPBD Batubara mencatat sedikitnya ada 278 rumah yang terendam banjir dengan ketinggian air antara 30 hingga 80 cm sejak Jumat sore kemarin. Selain pemukiman warga, banjir juga merendam 30 hektar areal pertanian. Petugas BPBD Batubara yang turun ke lokasi langsung mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sejumlah tenda pengungsian juga didirikan di sekitar lokasi banjir untuk menampung warga yang rumahnya tidak dapat ditempati. Petugas BPBD Batubara juga sudah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji untuk korban banjir. Sementara warga korban banjir mengapresiasi tindakan cepat Pemkab Batubara melalui BPBD yang sangat tanggap dalam menanggulangi korban banjir. Untuk di wilayah Kabupaten Batubara terdampak di 2 kecamatan banjir pada saat ini, yaitu yang pertama di Kecamatan Medang Deras terdampak di Desa Sebuah Keras yang menggenangi 10 KK, dan kemudian yang kedua di Kecamatan 50 Pesisir menggenangi Desa Gambus Laut yang terdampak sebanyak 268 KK, dan terdampak juga untuk area pertanian sekitar 30-an hektar. Tanggapan pemerintah dari terlihatnya sudah didirikan tenda pengungsian dan sudah diberikan makanan siap saji yang bisa langsung dimakan. Dan terima kasih juga buat Bapak Bupati Batubara yang sudah memberikan bantuannya. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Banjir di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara merendam ratusan rumah akibat luapan sungai Dalu-Dalu dan tingginya curah hujan. BPBD setempat pun telah menyediakan tenda pengungsian warga yang terdampak banjir serta menyediakan makanan siap saji. Ratusan rumah yang terendam banjir tersebar di 4 kecamatan yang ada di Batubara, diantaranya di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50, Batubara.
BPBD Batubara mencatat sedikitnya ada 350 rumah yang terendam banjir dengan ketinggian air antara 50 hingga 90 cm. Petugas BPBD Batubara telah mendirikan tenda pengungsian di beberapa titik di sekitar lokasi banjir untuk warga yang rumahnya tidak dapat ditempati. Petugas BPBD Batubara bersama pemerintah kecamatan juga sudah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji untuk korban banjir. Menurut pelaksana tugas Kepala BPBD Batubara, Sakban, berdasarkan arahan Bupati Zahir, pihaknya telah berkoordinasi serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir, serta mengantisipasi agar banjir tidak meluas. Kondisi banjir yang melanda Kabupaten Batubara terdampak sekitar 350 kakak yang tersebar di 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Batubara. Sampai dengan saat ini kita tetap berkoordinasi dan tetap memantau situasi terkini, mengantisipasi penambahan dampak yang terdapat di desa-desa kita ataupun kecamatan kita di wilayah Kabupaten Batubara. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Kabupaten Batubara ini adalah daerah hilir, daerah paling bawah, sehingga kita selama ini mendapatkan banjir kiriman dari kabupaten-kabupaten yang berada di hulu kita. Kita mendapatkan banjir kiriman dan ditambah juga dengan curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari terakhir ini. Bekerja sama berdasarkan tupoksi masing-masing, membantu masyarakat. Dalam hal ini seperti BPBD, kita membangun tenda-tenda pengungsian untuk masyarakat. Kemudian Dinas PU terkait dengan kondisi di lapangan, kita menghitung dan mengusahakan bagaimana caranya agar ini tidak terdampak lebih luas lagi, dan Dinas Sosial dalam hal ini mempersiapkan kebutuhan logistik dan kebutuhan makan bagi para pengungsi dan masyarakat yang terdampak banjir. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam menjalankan program desa yang bersumber dari dana desa, sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Seserima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa senilai Rp300.000. Ya, tak hanya itu, tahun ini pemerintah desa bersama relawan Sustainable Development Goals atau SDG melakukan pendataan warga untuk perencanaan pembangunan desa tahun mendatang. Penyerahan BLT langsung diberikan oleh Kepala Desa Seserima yang disaksikan langsung oleh pendamping desa, Babin Kamtipmas, BPD, dan 26 perwakilan kepala keluarga yang menerima. Dalam proses pembagian tahap pertama, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, dengan adanya BLT ini diharapkan dapat membantu warga yang selama masa pandemi COVID-19 mengalami kesulitan ekonomi, terlebih masyarakat yang mengalami PHK. Untuk tahun 2021 ini dalam menjalankan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 terkait SDGs dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, tim relawan SDGs Desa Seserima mulai melaksanakan pemutakhiran data berbasis SDGs sejak Rabu 26 Mei 2021 lalu. Tujuan dari SDGs ini juga adalah SDG desa memberikan kontribusi terhadap pembangunan sebanyak 74% yang sifatnya berkelanjutan. Mendata secara mikro kondisi keadaan desa, potensi desa, ekonomi, sosial, budaya, kemudian pendidikan, kemudian data terkait dengan kesehatan. Bahwa data itu digunakan oleh desa ke depannya untuk menyusun perencanaan pembangunan desa di tahun 2022. SDGs desa ini merupakan upaya pembangunan pemerintah guna mewujudkan desa tanpa kemiskinan, kelaparan, ekonomi merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa ramah dengan perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap. Selain itu, untuk membangun sumber daya manusia yang ada di Desa Seserima, pemerintah desa juga menggelar pelatihan komputer bagi warga desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menghadapi era digitalisasi. Badan Intelijen Negara Indonesia atau BIN Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan kroyok vaksinasi COVID-19. Kali ini pelaksana vaksinasi menyasar anak-anak SMK Bina Marta, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Badan Intelijen Negara melalui Badan Intelijen Daerah Sumatera Selatan terus melakukan serbuan keroyokan vaksin di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Selatan.
Kali ini sebanyak 1.000 dosis disiapkan Badan Intelijen Daerah untuk diberikan kepada anak-anak SMK Bina Marta, Oku Timur, dan 3 kecamatan lainnya. Tidak hanya itu, ke depan BIN Daerah Sumatera Selatan akan memberikan 10.000 dosis vaksin untuk percepatan program percepatan vaksinasi di Kabupaten Oku Timur. Kepala Yayasan Bina Marta, Mursyid, mengucapkan terima kasih kepada Badan Intelijen Daerah yang telah mempercayakan Yayasan Bina Marta menjadi pelaksana vaksinasi. Terima kasih sekali kami dari Lembaga Pendidikan Bina Marta, Yayasan Bina Marta yang mengelola pendidikan SMK dan perguruan tinggi. Hari ini kebetulan Bina Marta menjadi tempat untuk pelaksanaan vaksinasi massal pelajar yang dilakukan atau diadakan oleh Badan Intelijen Negara. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada BIN atas kepercayaannya sehingga bisa terlaksana kegiatan ini dengan baik dan alhamdulillah anak-anak kita sudah divaksin. Terima kasih. Sementara itu, Bupati Oku Timur, Lanosin, mengatakan di Oku Timur sendiri proses vaksinasi baru di angka 47%. Sedangkan target setiap kabupaten di Sumatera Selatan pada bulan Desember harus sudah di angka 70%. Artinya masih sekitaran 20% lagi masyarakat Oku Timur yang belum divaksin dari jumlah penduduk 600.000 jiwa. Bukan vaksin massal bersama Badan Intelijen Negara, tentunya dengan rasa yang bangga dan rasa terima kasih yang sangat mendalam. Para pelajar di tingkat SMA atau SMK hari ini terdapat di 3 titik vaksin yang dilakukan oleh Badan Intelijen, yaitu di Martapura, di Sukaraja, dan di daerah Blitar. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Ya, tetap saksikan informasi terbaru di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Wana Sari dan Nofri Apandi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.